Terus juga ini mulutnya agak dibuka kayak gini ya. Assalamualaikum semuanya, balik lagi di channelnya Dini. Apa kabar nih semua? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, video aku yang tentang operasi sinusitis itu dapat respon yang cukup bagus. Ada yang tanya tentang kondisi kesembuhan aku, ada juga yang tanya tentang prosedur sebelum operasi, ada juga yang tanya-tanya tentang proses penyembuhan setelah operasi sinusitis. Nah, di video kali ini aku bakalan share pengalaman aku dan kondisi penciuman aku 6 bulan setelah operasi sinusitis. Tapi sebelum masuk ke videonya, aku ada 3 produk nih yang bisa ngebantu proses terapi untuk mengembalikan indera penciuman yang hilang. Produknya adalah Scarlett Body Scrub Coffee, ada juga Scarlett Brightening Shower Scrub Coffee, ada juga Scarlett Fragrance Brightening Body Lotion Jolly. Jadi yang pertama ini body scrubnya Coffee. Ini teksturnya creamy banget ya. Tuh warnanya ini ada krem, terus ada warna kayak butiran-butiran kopinya gitu tuh. Ini teksturnya juga creamy nih, kayak gini. Tuh creamy dan aromanya tuh enak banget. Aromanya tuh kayak isian kue tiramisu, tahu nggak? Tapi ini versi bukan makanan. Ini versinya itu wanginya itu lebih seperti bunga lavender yang dicampur sama kopi. Jadi kalian tuh nggak perlu takut. Kalau yang takut sama aroma kopi, biasanya aroma kopi itu dicampur sama vanila yang nyengat banget. Nah, aku juga nggak kuat karena aku nggak terlalu suka sama bau vanila yang nyengat banget, itu bikin aku pusing. Tapi ini kalian jangan khawatir, wanginya enak banget. Dan untuk teksturnya nih kayak gini ya. Tuh, ini butiran scrubnya kecil banget, jadi ngebantu kulit kita untuk jadi bersih tapi nggak bikin kulit itu terasa sakit gitu. Kalian mesti cobain deh karena ini wanginya bener-bener enak banget. Jadi abis mandi pun dia wanginya itu masih nempel gitu. Enak banget pokoknya. Aku jamin deh bisa ngebantu proses terapi kalian yang lagi hilang penciuman. Yang kedua itu brightening shower scrub yang coffee, kayak gini nih. Warnanya cantik banget ya, kayak bronze gitu. Terus juga ada butiran pembersihnya di sini tuh kayak gini. Untuk aromanya itu sama seperti body scrub yang coffee tadi, itu wangi coffee yang dicampur sama lavender. Enak banget. Teksturnya kayak gini ya. Tuh, cantik banget. Di sini jadinya kayak warna kuning gitu tuh. Ini bisa dipakai sehari 2 kali dan dia itu sama seperti body scrubnya tadi, mengandung glutathione sama vitamin E. Jadi dia ngebantu proses untuk mencerahkan kulit dan bikin kulit kita itu tetap lembab karena ada vitamin E-nya. Yang ketiga masuk ke jagoannya Scarlett nih. Scarlett ini kan pinter banget tuh ngeracik wangi-wangian buat body lotionnya. Nah, ini body lotionnya yang Jolly ini yang terbaru, itu juga wanginya enak banget. Tapi dia aku cium sih nggak ada aroma kopinya. Dia itu aromanya lebih ke kayak minyak wangi yang kalau dipaduin sama body scrub sama shower scrubnya tadi tuh, kalau kita pakai abis mandi tuh enak banget nih wanginya ya. Nah, di sini itu dia aku udah lepas sih, ini ada buat segelnya gitu. Jadi kalau untuk kita bawa di perjalanan dia nggak bakal tumpah gitu. Ini ya aku pakai. Nah, di brightening body lotionnya juga ini mengandung glutathione sama vitamin E. Jadi dia ada juga butir pencerahnya, jadi bisa bikin kulit kita itu terlihat lebih cerah. Nah, ini aku pakai ya. Wanginya ya ampun enak banget, kayak minyak wangi mahal apa gitu. Tapi aku nggak tahu kan, aku nggak pernah beli minyak wangi mahal ya. Tapi kalau punya hand body Scarlett tuh kerasanya kayak orang-orang yang
artis-artis gimana gitu, kayak sultan-sultan gitu. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini tuh kulit aku yang sebelah kanan tuh kelihatannya lebih cerah dan lebih lembut dibanding yang sebelah kiri tadi. Nah, buat kalian yang pengen beli semua produk Scarlett ini, kalian nggak perlu khawatir karena semua produk Scarlett ini sudah registered by BPOM dan aman untuk dipakai untuk ibu hamil dan menyusui. Harga satuannya ini adalah 75.000, dan yang mau pesan, yang punya line bisa langsung ke @Scarlett_whitening buat yang Shopee, Scarlett_whitening buat yang Shopee Mall, Scarlett Whitening Official Shop, dan yang WhatsApp di 087700353000. Sekarang badan kita tuh udah wangi dan seger, langsung kita masuk ke videonya. Jadi proses penyembuhan setelah anosmia karena COVID atau operasi sinusitis itu nggak cepet ya guys. Jadi dia itu ada jeda waktunya itu bulanan. Untuk di aku sendiri itu sekitar 3-4 bulan gitu. Jadi setelah operasi, aku kan operasi tanggal 6 Februari, itu sehabis operasi itu dilepas tampon, itu di rumah aku nggak bisa cium apa-apa sampai tiba kontrol yang pertama. Setelah dibersihin sama dokter, aku juga rajin cuci hidung. Itu baru deh minggu kedua itu mulai ada ketiga. Nah, minggu ketiga itu kan aku itu kontrol terakhir tuh untuk operasi sinusitisnya. Nah, itu aku udah bisa nyium, tapi nggak tahu kenapa itu di awal bulan Maret penciuman aku tuh tiba-tiba tuh aneh gitu, karena aku bisa cium itu hampir semuanya tuh kayak bau vitamin B gitu. Kalian tahu kan kalau ke rumah sakit atau ke apotek tuh ada bau-bau obat itu yang khas banget, itu biasanya kayak obat bau vitamin B gitu, B kompleks. Jadi aku, maaf nih ya, aku aku nyium bau Indomie, aku cium bau masakan lain, aku nyium aroma apa, itu pokoknya rata-rata itu baunya seperti bau vitamin B. Nah, aku kan tanya tuh di chat dokternya, kata dokternya aku harus tes swab PCR lagi, tapi aku kan nggak mau karena yang pertama mahal, aku juga males banget gitu kalau aku ngerasa aku tuh nggak demam juga. Tapi dokternya di aplikasi chat itu dia ngerasa bingung, harusnya setelah operasi hilang penciuman baru ada. Nah, ini setelah operasi penciumannya udah balik lagi, tapi dia itu tiba-tiba penciumannya jadi error gitu. Dokternya juga nggak terlalu paham, mungkin baru banget kayak gini juga. Jadi mereka itu saranin aku untuk operasi PCR untuk tes PCR lagi, tapi aku nggak lakuin sih karena ya aku nggak ngerasa sakit gitu. Nah, itu tuh proses itu berlangsung selama 1 bulan, yang kira-kira cium bau seperti ada bau kayak vitamin B gitu untuk hampir semua aroma gitu ya. Nah, di situ tuh aku sempat down gitu, tapi aku tetap yang namanya minum vitamin, ya jaga kesehatan, terus juga aku rajin cuci hidung. Nah, cuci hidung ini yang penting. Nah, ini aku bakalan kasih lihat itu apa sih peralatan apa tuh yang dibutuhkan untuk cuci hidung dan gimana caranya untuk cuci hidung. Nah, ini aku punya beberapa alat dan bahan yang untuk dipakai mencuci hidung. Yang pertama ini adalah natrium klorida atau sodium klorida kayak gini. Ini buat cuci hidung. Dan juga ada garam khusus untuk cuci hidung. Ini garamnya nggak boleh garam yang untuk masak ya, karena garam yang untuk masak itu nggak steril dan juga dia itu mengandung iodium. Selain garamnya ini ada juga ini wadah. Kalau misalkan kita pakai garam ini, kita masukin ke wadah itu dicampur pakai air yang suam kukus, yang untuk 1 bungkus ini itu 300 ml. Nah, untuk botol ini aku udah punya, ini untuk udah aku tandain, ini tuh ini sekitar 300 ml. Dan kalau kalian yang pakai NaCl kayak gini, itu kalian butuh yang namanya Transofic kayak gini. Ini untuk ngebantu ngebolongin si
NaCl ini. Aku biasanya selalu pakai squid yang 10 cc kayak gini, karena untuk yang semprot hidung kayak gini tuh aku jujur masih takut. Kalau pakai yang ini itu aku lebih nyaman aja gitu, karena takarannya juga pas. Ini 10 cc semprot kanan, 10 cc semprot kiri kayak gitu. Jadi aku lebih nyaman pakai yang ini. Nah, untuk yang airnya itu nanti kita tuang ke sini, si NaCl nya ini atau air garamnya ini kita tuang ke wadah ini. Dan ini untuk aku lihatin nanti untuk yang membersihinnya ya. Yang pertama aku lihatin yang NaCl aja. Nih, buka dulu, susah nih. Ini kita tusuk, dan dibuka ujungnya satunya kayak gini, tuang. Terus ini dibuka. Kalian semprotin ke salah satu hidung. Untuk nyemprotinnya tuh kayak gini ya, miring. Terus juga ini mulutnya agak dibuka kayak gini ya. Sebelahnya kayak gitu caranya. Jadi kanan, kiri. Gitu cara cuci hidungnya. Manfaat cuci hidung itu yaitu diantaranya adalah membersihkan alergen. Alergen itu adalah zat-zat yang bisa menyebabkan alergi, misalkan debu atau mungkin apa tuh yang kalau bunga-bunga itu serbuk-serbuk bunganya, mungkin ada kotoran apa gitu yang bisa bikin kita bersin-bersin, itu di cuci hidung itu bisa kebuang gitu. Atau yang lagi hidung tersumbat karena pilek, itu juga bisa disemprot, nanti umbelnya itu keluar. Dan juga bisa untuk yang hidungnya tuh lagi kerasanya kering gitu, nah dia juga bisa untuk melembabkan hidung yang terasa kering itu. Nah, yang aku rasain abis operasi sinusitis itu untuk upil aku itu rasanya kok lebih jauh ada di dalam gitu kan, bukan di tempat yang ada bulu-bulunya ini, tapi dia lebih jauh ke dalam. Jadi antara kan ada yang hidung kita ini ada yang buat bulu-bulunya ini ya kan, fili-fili intestin kalau nggak salah namanya ya, bulu-bulu halus ini yang buat nyerap nyaring kotoran. Dan juga ada bagian yang paling dalam. Nah, upil aku tuh sekarang itu adanya di antara yang batas yang ada bulu sama rambut itu sama yang enggak, jadi itu dalam. Jadi kadang-kadang upil kita itu susah diambil, jadi harus kalau kita wudhu tuh baru setelah basah dia baru gampang diambil, atau juga lebih baik disemprot sama larutan cuci hidung itu, jadi dia lebih gampang keluarnya gitu. Jadi 6 bulan pasca operasi ini alhamdulillah penciuman aku udah membaik dan hampir normal.
Kenapa aku bilang hampir normal? Karena untuk beberapa bau itu beberapa orang mah kayak by clean gitu kan, aromanya nyengat banget tuh, tapi kadang-kadang tuh aku tuh memang nggak bisa cium bau by cleannya gitu loh. Aku juga nggak tahu kenapa itu tiba-tiba kadang-kadang suka error, atau juga kadang-kadang ada satu hari itu penciuman kita itu kadang kayak itu kayak drop gitu, kayak hampir ini bau apa tuh kayak nggak kecium gitu, tapi besoknya tuh udah normal lagi. Nah itu sih kendalanya kayak gitu aja, tapi alhamdulillah untuk sisi lainnya itu penciuman aku udah kembali, terus juga nafas aku tuh lebih lega, nggak sering pusing, dan juga kalau pagi-pagi nih kalau bangun tidur itu nggak ada, biasanya kan suka pilek, bersin-bersin, ini kalau udara dingin nggak ada lagi pilek dan bersin, dan ini membantu banget untuk mengembalikan kualitas hidup aku tuh supaya lebih sehat dan bisa banyak beraktivitas. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan insya Allah kita bakalan ketemu di video aku yang selanjutnya. Bye.